Nggak apa, nanti ini ngalir aja terus ada yang edit. Oke, mulai ya. Maksudnya cukup ya. Nggak liatin ini. Nggak sudah lihat kamera dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya sudah bisa ketemu lagi sama kalian. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ustazah Tita Sulistia. Hari ini Ustazah akan membahas soal-soal UTBK. Sudah siap UTBK semuanya? Siap. Sudah siap. Jadi hari ini Ustazah akan membahas salah satu materi di UTBK yaitu penalaran umum. Sebelum kita mulai, hari ini kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Aisyat ya, boleh pimpin doa dulu Aisyat. Istirahat musaidatan duaan Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membukanya dengan doa ya. Oke, hari ini ada dua soal yang sudah Ustazah siapkan untuk pembahasan penalaran umum. Sudah pernah lihat soal ini sebelumnya? Lihat mah pernah. Lihat ya, tapi udah bisa mengerjakan soal yang seperti ini? Insya Insya Allah ya. Jadi biasanya kalau di penalaran umum itu ada soal, kebanyakan soalnya itu adalah soal-soal menyimpulkan. Ya, udah pernah coba ya? Udah pernah coba ya? Udah. Oke, itu soal-soal menyimpulkan misalnya manakah pernyataan yang paling benar atau misalnya kesimpulannya, atau ini yang terbaru adalah ada 4 pernyataan yang nantinya memperlemah atau tidak memperlemah dari suatu gagasan. Ya, jadi ini ada satu gagasan di sini. Nanti teman-teman pilih nih pernyataan di bawah ini, ada 4 pernyataan itu akan memperlemah atau tidak memperlemah. Oke, kita mulai bahas aja ya. Udah siap? Siap. Alhamdulillah. Oke, kita coba baca bareng-bareng ya. Ini ada satu gagasan tentang komputer tablet. Pada punya tablet semuanya? Semoga yang belum punya nanti mungkin bisa punya ya. Amin. Jadi komputer tablet ini, di sini ada gagasan komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Berarti kalau dari pernyataan ini, di sini lagi membicarakan apa nih? Oke, dari gagasan ini yang nomor 1 ini ya, ini sedang membahas tentang keunggulan komputer tablet. Ya, jadi dia sedang membahas keunggulan komputer tablet. Cuman di sini walaupun komputer tablet ini bisa digunakan untuk aktivitas yang berpindah-pindah, ternyata dia juga harus mengakses komputer gitu ya. Dia tetap harus bisa mengakses komputer. Tapi di sini lebih banyak membahas keunggulan di si komputer tabletnya. Karena di sini komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Maksudnya si komputer tablet ini yang pertama keunggulannya selain dia bisa dibawa, berarti bisa dibawa berpindah tempat,
kedua apa? Tadi ya, mencatat bisa menjadi media pencatat barang. Ya. Karena ini lebih banyak membahas keunggulan dari komputer tablet, jadi kita nanti fokusnya, jadi kalau mengerjain soal yang bergagasan gini ya panjang, kita fokusnya sama apa yang ada di dalam gagasannya atau paragrafnya. Sekarang kita lihat ke pernyataan yang pertama nih. Komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Di sini ada kata-kata harga mahal. Kalau harga mahal, apakah itu pernyataannya akan memperlemah atau tidak memperlemah? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di atas tidak ada. Jadi gini, kalau untuk kata-kata untuk pernyataan yang nanti akan memperlemah dan tidak memperlemah, berarti pernyataan ini kalau memperlemah, dia tidak bisa mendukung apa yang sudah disampaikan pada gagasan. Dia nggak bisa dukung. Gagasan itu dari tadi ngebahas keunggulan si tablet. Iya, betul. Ya, dia sedang membahas keunggulan komputer tablet. Tapi di pernyataan ini, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga yang mahal. Kira-kira memperlemah atau tidak memperlemah ya? Ya, karena di sini ada kata-kata harga, sedangkan dari tadi di sini itu tidak ada pembahasan tentang harga. Berarti kalimat ini memperlemah si gagasan. Jadi yang pertama, kalimat pertama untuk jawabannya ya. Untuk pernyataan 1 itu dia memperlemah. Itu ya. Oke. Kita ke pernyataan selanjutnya. Oke, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Memperlemah atau tidak memperlemah? Coba kalau kita lihat di sini kan biasanya ya. Namun pada saat yang sama, manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa termasuk restoran dan kafe. Pernyataan sebelahnya bilang kalau fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan. Berarti udah ya. Jadi pernyataan ini itu malah memperlemah. Harusnya bisa dipakai ya. Jadi pernyataan yang kedua berarti dia memperlemah. Kita next ke pernyataan yang ketiga. Penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Kira-kira memperlemah atau tidak memperlemah? Bingung ya. Ini kalau misalnya kan di sini banyak digunakan ya. Karena dia banyak digunakan, pastinya si komputer tablet ini dia bisa mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya pernyataan ini kan dia memperlemah atau tidak memperlemah si pernyataan ini ya. Karena dia banyak keunggulannya, pasti dia bisa mengalami peningkatan penjualan. Jadi itu mendukung keberadaan komputer tablet. Kan kalau misalnya yang pernyataan yang pertama harganya mahal, itu bisa-bisa menurunkan malah memperlemah gagasan mengenai keunggulan komputer tablet. Kalau misalnya penjualan komputer tablet mengalami peningkatan, berarti kan banyak orang yang membeli ini karena keunggulan si komputer tablet. Ini bisa memperkuat atau bisa ini tidak memperlemah si pernyataan. Jadi nggak memperlemah ya. Jawabannya TN. Sekarang pernyataan yang terakhir. Usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Apakah
si gagasan yang tadi atau tidak? Misalnya nih, kafe nuansa tradisional itu nggak bisa pakai komputer tablet kalau nuansanya tradisional. Misalnya kayak di mana ya, usaha-usaha restoran restoran apa ya kalau misalnya Sunda, misalnya usaha restoran Sunda gitu ya, yang makanannya tradisional dan lain sebagainya. Kan kalau di kafe-kafe sekarang sudah banyak yang pakai komputer tablet tuh. Kalau misalnya di sini ini kan bilangnya nggak bisa loh kalau misalnya pakai komputer tablet untuk yang nuansanya tradisional. Apakah itu bisa memperlemah si gagasan yang awal? Yang ini nih. Kan padahal si komputer tablet ini dia bisa dipakai untuk restoran dan Berarti memperlemah terus. betul, berarti dia akan memperlemah si gagasannya. Jadi kalau misalnya untuk tipe soal memperlemah dan tidak memperlemah, itu lihat pernyataan kejauhan. Pernyataan-pernyataannya itu yang dia itu bisa mendukung apa yang disampaikan di dalam gagasan. Karena di dalam gagasan itu kebanyakan yang membicarakan keunggulan dari komputer tablet. Ketika ada gagasan yang dia itu tiba-tiba menjelek-jelekan atau yang dia itu nggak bisa dipakai misalnya ya, atau harganya mahal jadi susah kalau mau dibeli, nah itu malah memperlemah. Tuh, bagaimana semuanya? Paham ya? Paham. Oke, kita sekarang ke nomor 2. Di sini ada pembahasannya itu si soalnya tentang simpulan yang benar. Pasti kalian suka lihat yang benar, yang paling benar, ya, yang salah, yang mungkin benar. Itu apa sih bedanya? Kadang hampir mirip semuanya ya. Cuman kita lihat apa yang diminta. Ada yang minta simpulan, ada yang mintanya misalnya sebab akibatnya. Jadi tergantung apa yang minta dan harus hati-hati dalam membaca teks, dalam membaca soal. Kadang kita bakalan sering terkecoh nih, suka banyak jawaban yang mungkin dan jawaban yang benar. Ini benar kok, kenapa jawabannya yang itu? Ya, itu kan ya. Nah itu memang agak harus kehati-hatian ya. Kita harus tahu konsep sebab akibat, jika maka, karena maka. Nah itu harus paham konsep yang itunya. Jadi jangan sampai kita membolak-balikkan sebab jadi akibat, akibat jadi sebab. Oke, sudah bacakan dulu soal nomor 2. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Kita punya satu premis yang pertama ya. Ini memperlihatkan bahwa gula ini komoditas pangan yang konsumsinya tertinggi di Indonesia. Berarti di sini kita dapat kesimpulan kalau konsumsi gula di Indonesia itu tinggi, ya. Kita punya suatu kesimpulan dari yang pertama. Nomor 2. Berarti di sini kita dapat satu pernyataan konsumsi gula di Indonesia itu tinggi. Ini yang pertama. Terus tingginya konsumsi gula itu bisa meningkatkan diabetes. Oke. Konsumsi gula itu menyebabkan diabetes. Berarti yang punya penyakit diabetes itu gara-gara konsumsi gulanya tinggi. Terus minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan kalau minuman manis sedikit digemari berarti ada kemungkinan minuman manis banyak
digemari masyarakat apabila konsumsi gulanya kebalikannya tinggi gitu. Jadi ini ada bisa kebalikannya ya. Apa ini? Minuman manis sedikit digemari apabila konsumsi gulanya rendah. Oke, ini pernyataan yang bisa kita ambil dari teks yang ada ya. Sekarang kita coba cek simpulannya apa. Kita lihat yang pernyataan yang A dulu ya. Konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Kayak benar kan? Nah, kayak benar. Atau yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Tapi di sini di pernyataan tidak ada kata-kata minuman manis yang dijual. Iya. Ya, berarti sebetulnya yang B ini kita nggak bisa pakai. Jadi pernyataan yang B itu salah. Yang A kita simpan dulu ya, karena terlihat benar. Yang B salah. Oke, kita lihat yang C. Banyak minuman manis yang dijual. Ini ngomongin lagi penjualan. Kita dari tadi nggak ada membahas penjualan. Ya, berarti salah ya. Yang C salah. Oke, kita udah mengeliminasi dua nih. Kita lihat yang D sama yang E. Terlihat seperti benar ya? Iya. Iya. Yang D-nya peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Oke, kalau pernyataan yang D peningkatan penyakit diabetes, apakah karena minuman manis banyak digemari masyarakat? Tadi penyakit diabetes itu akibat siapa? Konsumsi gula, berarti bukan itu jawabannya. Jadi yang D bukan karena banyak yang manis, belum tentu. Kalau banyak yang gemar minuman manis banyak digemari, belum tentu kan suka doang kan, belum tentu dikonsumsi. Berarti pernyataannya salah. Atau itu bukan simpulan yang tepat ya. Kalau yang E, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Oke, kita simpan yang E dan kita balik lagi ke pernyataan yang A. Konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Ini kan diabetes itu bukan sebagai penyebab. Ingat, diabetes itu adalah akibat. Ya, bukan sebab. Kalau lihat pernyataan yang A, di sini memperlihatkan kalau diabetesnya turun, berarti konsumsi gula itu turun. Jadi sebab akibatnya kebalik. Ya, iya. Jadi di situ memperlihatkan kalau yang pernyataan yang A itu memperlihatkan kalau diabetes itu menyebabkan si konsumsi gulanya, penurunan diabetes menyebabkan konsumsi gulanya itu menurun juga. Jadi ini malah ini sebab, ini akibat. Padahal harusnya ini yang sebabnya, ini yang akibatnya. Makanya kenapa pernyataannya A salah. Kita lihat yang E. Yang E itu kayak negasinya yang pernyataannya ini. Negasi itu yang kebalikannya ya. Yang E itu kan konsumsi apa itu? Yang E-nya ke bawah ya. Yang E ini banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi. Nah, kalau ini yang minuman manis sedikit digemari, ini mengakibatkan karena ya. Jadi ini nih minuman, banyaknya minuman manis berarti kan ini kalau sedikit, kita kebalikannya adalah banyak. Yang B
digemari, berarti banyak yang gemar minuman manis itu mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Ini adalah sebab, ini akibatnya. Maka simpulan yang tepat adalah yang Jadi kalau ingin membuat kesimpulan, kita harus tahu nih mana sebab, mana akibat. Gitu ya. Tadi yang soal memperlemah, berarti kalian harus lihat nih kira-kira teks dalam teks dan pernyataan mana yang dia itu malah memperburuk atau memperlemah si keunggulan atau apa yang disampaikan di dalam teks. Itu ya, kalau mana yang memperlemah dan mana yang tidak memperlemah. Tapi kalau untuk simpulan, berarti kalian fokusnya adalah mana yang sebab akibatnya paling tepat. Jangan sampai kebalik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada. Berarti semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Semoga hasil UTBK-nya memuaskan dan kalian bisa mendapatkan universitas yang dipilih. Amin. Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.